Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Perkenalkan nama nama saya saya Sugeng Sugeng Nugroho Nugroho dengan NIM dengan NIM 1724 0290. 17240290. Kami Kami akan akan mempresentasikan mempresentasikan hasil hasil proyek proyek kelompok kelompok kami. kami. Sebelum Sebelum itu, itu, saya saya izinkan saya izinkan saya memperkenalkan memperkenalkan anggota anggota kelompok kelompok saya. saya. Perkenalkan, nama saya Fani Berlian Rahma Putra dengan NIM 17231020. Perkenalkan, nama saya Marius Gananta. NIM saya adalah 17240 550. Halo, nama saya Iwan Sri Kusmawan dengan NIM 172402222. Nama saya Raja Farel Idris dengan NIM 17240667. Baik, saya akan mempresentasikan hasil proyek kami. Latar belakang, masalah yang ada, pemesanan manual menggunakan kertas rawan kesalahan pencatatan. Pelanggan menunggu lama saat kafe sedang ramai pengunjung. Tidak ada sistem pengelolaan data, menu, dan transaksi yang efisien. Dan kesalahan perhitungan transaksi sering terjadi secara manual. Solusi yang ditawarkan ada 4. Yang pertama, aplikasi pemesanan menu berbasis Android. Yang kedua, pelanggan bisa pesan langsung dari smartphone. Yang ketiga, pengelolaan data menu dan transaksi secara real time. Dan yang terakhir, mengurangi antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana merancang aplikasi kafe berbasis Android yang membantu pemesanan menu secara lebih cepat dan praktis. Yang kedua, bagaimana aplikasi Android dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pelanggan pada kafe. Yang ketiga, bagaimana dapat mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan transaksi. Dan tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi kafe Android untuk mempermudah pemesanan menu dan pembayaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pelanggan melalui sistem terkomputerisasi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan mempercepat pengelolaan data transaksi kafe. Metode penelitian atau waterfall. Yang pertama, identifikasi keseluruhan fungsional dan non-fungsional sistem. Analisis kebutuhannya dan kedua, perancangan sistem. Perancangan alur UI atau UX, struktur database, dan navigasi. Yang ketiga, implementasi coding. Coding menggunakan Flutter, Dart, PHP, dan MySQL. Pengujian sistem. Black box testing seluruh fitur utama. Pemeliharaan sistem. Perbaikan bug dan pengembangan fitur lanjutan. Nah, untuk di sini landasan teori dan teknologi, yaitu satu, Flutter, framework cross-platform oleh Google menggunakan bahasa Dart. Populer tahun 2022 sampai 2024 menurut Vincenzel et al. 2025. Yang kedua itu PHP MySQL, backend database MySQL dikelola via Laragon mendukung CRUD, data menu, transaksi, dan user. Yang ketiga, REST API, penghubungan aplikasi dengan server atau database, mendukung software reuse menurut
Oveda et al. 2019. Yang keempat, Android Studio. Idea resmi Google untuk pengembangan aplikasi Android menurut Suryadi et al. Tahun 2018. Yang kelima, GitHub. Penyimpanan repositori cloud untuk kolaborasi kode program tim. Yang keenam, PHP plus Laragon. Server lokal Laragon atau Apache plus MySQL. Backend ditulis dengan PHP murni tanpa framework Laravel. Nah, ini gambaran umum aplikasi kafe berbasis Android yang mempermudah pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan data secara real-time, dikembangkan dengan Flutter plus PHP MySQL atau Laragon. Yang pertama itu ada login pengguna dan admin. Yang kedua, daftar menu digital. Yang ketiga, keranjang pesanan. Yang keempat, pembayaran otomatis. Yang kelima, dashboard admin. Yang keenam, kelola data menu. Yang ketujuh, real-time MySQL. Yang ke-8, riwayat transaksi. Nah, di sini ada tampilan UI halaman login. Di sini ada tampilan bersih dengan ikon kopi sebagai branding cafe. Yang kedua, file email menggunakan ikon amplop untuk kemudahan input. Yang ketiga, file password dilengkapi fitur show atau hide password. Yang keempat itu tombol masuk dengan warna coklat espresso yang konsisten. Yang kelima, link daftar sekarang bagi pengguna baru. Yang keenam, teks lupa password tersedia untuk pemulihan akun. Yang keenam, menggunakan PHP MySQL dengan PHP Mailer untuk authentication sebagai backend login. Autentikasi berbasis email atau password dengan validasi PHP MySQL dengan PHP Mailer mendukung role user dan admin. Nah, selanjutnya adalah tampilan UI dan atau halaman home atau menu. Yang pertama itu adalah header bertuliskan nama pengguna atau personalisasi sambutan. Yang kedua itu grid 2 kolom menampilkan kartu menu kayak nama, kategori, dan harga. Yang ketiga adalah icon copy sebagai placeholder gambar menu. Yang keempat adalah tombol plus keranjang, langsung menambahkan item pesanan. Yang kelima adalah button navigation bar, isinya adalah menu dan riwayat. Yang keenam adalah ikon keranjang dan logout tersedia di up bar. Yang ketujuh adalah menu, isinya adalah kopi hitam, gorengan, teh jus, Indomie goreng, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah tampilan UI, keranjang, dan riwayat pesanan. Isinya itu adalah satu, menampilkan item beserta harga dan jumlah. Yang kedua adalah tombol plus dan minus untuk mengubah kuantitas. Yang ketiga adalah total pembayaran dihitung otomatis. Yang keempat adalah tombol pesan sekarang untuk konfirmasi. Selanjutnya adalah riwayat pesanan. Isinya adalah ada 5. Yang pertama adalah daftar pesanan yang pernah dibuat. Yang kedua adalah nomor pesanan unik seperti IG pagar 9709. Yang ketiga adalah status seperti pending atau selesai. Yang keempat, detail item dan total biaya. Yang kelima adalah noti pesanan berhasil dibuat. Selanjutnya adalah dashboard admin dan kelola menu. Yang pertama adalah dashboard admin. Isinya ada 5. Yang pertama yaitu 4 menu utama dalam grid seperti warna-warni gitu. Yang kedua adalah kelola menu warna coklat. Yang ketiga adalah pesanan lihat update, dia warna kuning. Yang keempat adalah kelola user, ini di bagian hijau. Yang kelima adalah statistik atau ringkasan, dia warnanya warna biru.
Selanjutnya adalah kelola menu atau CRUD. Dia isinya ada 4. Yang pertama adalah daftar menu plus harga dan kategori. Yang kedua adalah icon, edit, dan hapus tiap item. Yang keempat adalah tombol plus tab untuk tambah menu baru. Yang keempat adalah data langsung SYNC ke MySQL. Selanjutnya adalah kelola Selanjutnya tampilan UI, kelola pesanan dan kelola user. Di mana untuk kelola pesanan ada nama pelanggan dan kasus pesanan, detail item yang dipesan, kayak misalnya kopi item 2, terus dengan total harga pesanan misalnya 100.000. Lalu ada tombol proses yang berwarna kuning dengan tombol selesai yang berwarna hijau. Terus batch statusnya pending atau selesai. Untuk kelola user, data seluruh user terdaftar, misalkan 3 user, avatar, inisial, nama, dan email lengkap. Terus tombol sampah atau menghapus akun user, lalu ada tombol refresh data secara real time. Lalu di sini ada IRD-nya atau Entity Relation Diagram, di mana untuk user ada anggotanya ada ID, name, email, password, role, is verified, OTP code, OTP expires, dan create ad. Lalu untuk menu ada ID, name, description, price, kategori, image, available, dan created ad. Lalu untuk order ada ID, user ID di mana dia FK, username, total price, status, dan created ad. Terus ada order items di mana ID, order itemnya FK, terus habis itu ada menu ID, menu name, price, dan quantity. Dan yang terakhir ada password reset di mana ada ID, terus ada emailnya FK, OTP code juga sama, FK, is used, created ad, dan juga expired ad. Lalu di sini ada flowchart atau alur sistem aplikasi CAP-nya, di mana ada start atau login, di mana sistem dimulai dari halaman login. Jika admin cek password, masuk dashboard admin. Jika bukan admin, dia akan cek apakah sudah terdaftar. Lalu ada registrasi atau user baru, di mana jika belum terdaftar, dia harus isi register form, terus nanti bakal ke proses registrasi, habis itu ke verifikasi code, habis itu ke proses verifikasi, dan yang terakhir bakal masuk ke dashboard user. Lalu yang ketiga ada dashboard admin, di mana admin dapat manage menu, tambah atau edit, manage user, menghapus, manage pesanan, memproses atau selesai, manage dan juga manage static. Setiap aksi dieksekusi dan dikembalikan ke dashboard. Lalu untuk yang keempat ada dashboard user ke pemesanan, di mana user dapat mencari menu, habis itu masuk ke keranjang, habis itu memesan atau buka riwayat transaksi, dan proses pemesanan mengakhiri alur di end. Lalu ada logout atau end, baik admin maupun user dapat logout kapan saja dari dashboard masing-masing, kembali ke halaman login atau keluar dari aplikasi end. Ini ada analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, login pengguna dan admin, tampilkan daftar menu plus harga plus gambar, pemesanan menu ke keranjang, perhitungan total pembayaran otomatis, simpan data transaksi ke database MySQL, periode data menu oleh admin, kelola pesanan dan update status proses atau selesai, riwayat transaksi atau kelola user, logout sistem. Kebutuhan non fungsionalnya
laptop minimal RAM 4 GB plus smartphone Android plus internet. Softwarenya adalah Windows 10 ke atas, Android Studio, Flutter SDK, PHP, MySQL, dan VS Code. Untuk keamanannya, login berbasis role, user, dan admin via MySQL Out. Untuk performanya, responsif dan cepat untuk semua proses Android. Antarmukanya sederhana, konsisten, dan nyaman pengguna maupun admin. Penyimpanan real-time via MySQL auto-update. Untuk implementasi sistem, front-end-nya adalah Flutter Dart, halaman login home, detail menu, ranjang pembayaran riwayat, dashboard admin, widget responsif untuk Android. Untuk backend-nya PHP original atau murni, login via session start plus PHP, query MySQL dengan MySQL atau PDO, REST API, endpoint PHP files, roles, admin dan user via tabel user MySQL, database-nya MySQL database, data pengguna dan admin, data menu makanan dan minuman, data transaksi dan riwayat, diakses via PHP admin atau Laragon. Pengujian aplikasi black box testing. Nomor 1, fitur yang diuji. 1, login pengguna, masukkan email dan password, hasilnya adalah berhasil. Nomor 2, tampilkan daftar menu, buka halaman home, hasilnya berhasil. 3, pemesanan menu, pilih menu lalu tambah ke keranjang, hasilnya adalah berhasil. Nomor 4, keranjang pesanan, tampilkan daftar pesanan plus total, hasilnya berhasil. Nomor 5, pembayaran, hitung total otomatis dan konfirmasi, hasilnya berhasil. 6, simpan transaksi, data tersimpan ke MySQL via API, hasilnya berhasil. Nomor 7, riwayat transaksi, tampilkan pesanan dan status, hasilnya berhasil. Nomor 8, logout, keluar dari aplikasi, hasilnya berhasil. Metode black box testing, seluruh fitur utama lulus uji tanpa ada kendala yang berarti. Kendala dan solusi pengembangan. Koneksi database-nya. Jika ada kendala, keterlambatan sinkroni PHP MySQL saat data menu atau transaksi ditampilkan. Cek konfigurasi PHP MySQL dan pastikan koneksi internet stabil. Kedua, tampilan termuka. Kendala, posisi UI bergeser pada ukuran layar smartphone berbeda. Gunakan widget responsive Flutter, expanded, fleksibel, atau media query. Ketiga, validasi input. Kendala, kesalahan data saat pengguna memasukkan info menu atau transaksi. Untuk solusinya, tambahkan validasi input pada form sebelum data disimpan. 4, autentikasi role. Kendalanya adalah login belum membedakan akses pengguna versus admin. Nah, solusinya tambahkan sistem role menggunakan PHP session out. Nomor 5, pengujian perangkat. Kendala, butuh beberapa device Android untuk uji kompatibilitas. Nah, untuk solusinya gunakan emulator Android Studio plus beberapa smartphone nyata. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah aplikasi berhasil dirancang dan dikembangkan sesuai kebutuhan sistem. Proses pemesanan lebih cepat, pelanggan tidak perlu menunggu pelayan. Kesalahan pencatatan pesanan dan transaksi berkurang signifikan. Flutter plus PHP MySQL sebagai Laragon untuk servernya memungkinkan pengolahan data transaksi efisien. Seluruh fitur utama lulus black box testing dengan hasil berhasil. Untuk saran pengembangannya adalah tambahkan pembayaran digital semacam QRIS, e-wallet, atau mobile banking. Kembangkan fitur pemesanan online dan delivery. Tambahkan notifikasi real-time status pesanan. Tingkatkan keamanan perlindungan data pengguna. Fitur laporan penjualan dan analisis data transaksi untuk pemilik kafenya.
Baik, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata maupun tindakan dan terima kasih.